Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Mahdi Miftah Qaulul Mahdi, pada kesempatan malam hari ini, monggo kita sami-sami mencoba mengkaji salah satu ayat Al-Quran, sekaligus nanti beberapa hadis Rasulullah yang sahih terkait dengan amalia yang kita lakukan sehari-hari di kehidupan dunia ini. Tema yang ingin kami sampaikan adalah tiarok atau at-tatoyur, bahasa yang lain yang mungkin pernah kita dengar. Bapak Ibu, tiarok atau tatoyur itu sendiri secara bahasa itu bermakna antasa'umu fituyuri wal asma'i wal aflaki wal idoi wa ghairiha. Menawi kita terjemahkan bahasa kita secara sederhana, tatoyur itu kita merasa bernasib siap, karena melihat sesuatu ini bisa, kalau zaman dulu, zaman yang Arab jahiliyah, itu burung yang mereka pakai, sehingga ketika mereka mau melakukan suatu aktivitas pasti mereka melepas burung lebih dulu. Seandainya burung ini kemudian terbang ke arah barat misal begini, sementara mereka menginginkan ke arah timur, maka mereka tidak jadi melakukan aktivitas itu. Nah, sementara kalau zaman kita sekarang, maka sesuatu itu bisa bermacam-macam, bisa manusia, bisa hewan, bisa waktu, bisa hari, bulan, pokoknya sesuatu yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makhluk sebagaimana diri kita sendiri. Nah, sebagai contoh sehari-hari, misal ini kita ke contoh dulu sebelum nanti kita ke ayat-ayat Al-Quran, karena banyak sekali tentang tema tatoyur atau lafaz tatoyur dengan berbagai macam bentuk tata bahasanya dalam ayat suci Al-Quran. Contoh Bapak Ibu, misal kita nanti kan bisa yang itu ada yang berdamel, apa misalnya berdagang, mempunyai toko atau ruko, kemudian di waktu pagi yang ingin memulai usahanya, yang mau membuka tokonya sebagaimana hari-hari sebelumnya, juga kebetulan di waktu hari itu ternyata di depan tokonya ini ada seorang yang sedang tertidur. Bisa jadi mungkin orang ini mungkin kemalaman, atau mungkin bahasa kita yang sumber terkadang gila atau gelandangan, sehingga kemudian pemilik toko tadi mau buka itu, di dalam hatinya ada perasaan seperti ini, waduh nanti buka toko harus nanti toko dituruni, wah ojo-ojo ini kok alamat, nah alamat toko itu gak taris kotoran begini. Maka akhirnya ia tidak jadi kemudian meneruskan aktivitasnya untuk membuka tokonya tadi. Ini adalah salah satu bentuk contohnya. Contoh yang lain lagi, ini kan berarti kita menganggap sial tadi itu terkait dengan contoh
Anda ibu ageng, kemudian kebetulan bertemu dengan jodohnya, baik yang laki maupun yang perempuan, sebagai orang tua, kemudian kita membantu putra putri kita untuk langsung ibadah pernikahan. Ibadah pas waya di sana, utai pas waya terus gawe, menentukan hari di kemauan pun ketemu. Artinya salah satu pihak mungkin atau kedua-duanya memandang kalau kemudian diletakkan pada bulan ini, hari ini tentu tidak baik, maka lebih baik dicarikan hari yang lain yang terbaik menurut mereka, sehingga pada akhirnya tidak ada satupun hari yang menurut mereka, bulan yang menurut mereka yang terbaik buat melangsungkan pernikahan tadi. Jadilah pernikahan tadi akhirnya batal. Atau mungkin contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu mungkin ketika berangkat kerja di sepeda atau naik mobil, tiba-tiba berkucing, sehingga ada perasaan waktu berkucing di alamat di kolom kantor atau di tempat kerja kita akan mendapatkan banyak masalah. Nah, Bapak Ibu, contoh-contoh yang seperti itu sebenarnya dalam masyarakat kita banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Sekarang coba kita lihat bagaimana contoh yang ada di ayat Al-Quran sebelum nanti kita ke dalam hadisnya. Panjenengan saged bika enten surat Al-A'raf, wonten ayat 131. Cuma kita kaji mulai dari 130 ini. Saged dibuka monggo menawi kula anggen maos wonten pelindune saged diingatkan. Kita awali dari 130 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsina thamarati la'allahu yadhakkarun. Pada ayat itu kalau kita melihat terjemahan di Departemen Agama, terjemahan tafsir Al-Quran atau terjemahan kitab suci Al-Quran maupun di terjemah yang lain, maka kita dapati dan sungguh kami telah menghukum. Ada lagi nanti yang menerjemahkan kami telah menguji ala fir'auna. Bapak Ibu tentu tahu siapa itu Fir'aun. Banyak ayat Al-Quran menyebut tentang dirinya. Tapi ketika kemudian disebut ala fir'auna, maka di sana tidak hanya Fir'aun sendiri, tapi beserta seluruh rakyatnya, pembesarnya, sama masyarakatnya, ya, warga negaranya. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dengan kaumnya bisinina, hukuman yang ditimpakan Allah terjadinya kemarau yang panjang bertahun-tahun, kemudian wanaksi minat tamarot dan berkurangnya buah-buahan. Bapak Ibu, menawi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian atau hukuman kepada seorang raja beserta seluruh masyarakatnya, seorang pemimpin beserta seluruh masyarakatnya, pasti pemimpin ini telah melakukan kesalahan. Boten mungkin kita dapati ketika ada seseorang yang tidak melakukan kesalahan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih menceritakan Raja Fir'aun dulu sebelum kembali ke Al-Quran tadi. Kalau kita melihat di beberapa ayat Al-Quran, salah satu di antara kesalahan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun pada zamannya, ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya kan Raja Fir'aun ini sebagai seorang raja mempunyai kebijakan. Setelah ia bermimpi, di dalam mimpinya nanti suatu saat akan ada masyarakatnya yang menggulingkan pemerintahannya, sehingga dia kemudian mengeluarkan kebijakan seluruh bayi yang lahir, yang laki-laki jenis kelaminnya itu disuruh untuk membunuh. Bahkan dimulai dari pendataan yang eksplisit hamil. Tidak ada satupun wanita ibu-ibu di negara Mesir waktu itu yang terlewati dari pendataan
yang disuruh oleh Raja Fir'aun. Nah, kok saged brosot setunggal Nabi Musa ini, tentu ini menjadi satu keistimewaan, mukjizat, kehendak yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka membunuh atas perintah Raja Fir'aun bayi laki-laki yang tidak mempunyai salah maupun dosa. Puncak dari kedoliman Raja Fir'aun ini tentu kita bisa melihat di dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-77, ayat 70-an ya, 80-an ya. 77, Mursalah 78, 79 ya. Kajian kita surat 79. Di ayat yang ke-24 ini puncak ya, puncak Bapak Ibu dari kedoliman Raja Fir'aun. Diparingi oleh Gusti Allah kerajaan, ia sehat, tidak pernah sakit, mempunyai kekuasaan dan harta yang berlimpah ruah, masyarakatnya itu kemudian hidupnya makmur. Akhirnya ia kemudian lupa dan digoda oleh setan. Ia kemudian mengatakan, sebelumnya kita diawali ayat-ayat sebelumnya, masyarakatnya itu dikumpulkan semua. Barang pengelompok disadari kalian Raja Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Ini adalah puncak kedoliman tertinggi yang sudah dilakukan oleh Raja Fir'aun. Ia mengatakan, aku inilah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka kemudian setelah melakukan kesalahan itu, coba Bapak Ibu kalau kita kaji lebih dalam, yang melakukan kesalahan tadi Raja Fir'aun atau masyarakatnya. Ketika disebutkan di ayat beberapa ayat Al-Quran tadi, yang melakukan kesalahan itu Raja Fir'aun atau masyarakatnya. Tentu Raja Fir'aun dengan mengeluarkan kebijakan. Tapi kemudian Allah menimpakan hukuman itu tidak khusus kepada Raja Fir'aun, tapi seluruh masyarakatnya. Tadi disebutkan diturunkan musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian hasil dari tanaman disebutkan di dalam tafsirnya nanti, salah satunya pohon kurma yang biasanya itu berbuah banyak, hanya satu pohon berbuah satu biji. Nanti bisa kita bayangkan, nanti bisa dibaca lebih lengkap di tafsir Ibnu Katsir. Di sana menunjukkan bahwa memang betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sudah dikeluarkan oleh Raja Fir'aun. Kalau ini kemudian kita bawa ke masyarakat kita, maka tentu sama. Dalam arti sama itu begini: ketika kita memilih seorang pemimpin, yang kemudian pemimpin itu setelah jadi tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada kebenaran, maka tentu mudarat yang akan turun dari Allah, hukuman yang akan turun dari Allah itu tidak hanya mengenai pemimpin kita saja, tapi seluruh masyarakat kita juga akan terkena dari dampak kedoliman pemimpin tadi. Makanya sebenarnya pemilu menyimpang sedikit itu adalah merupakan satu kontribusi yang sangat penting bagi kita semua. Satu suara itu sangat penting untuk menentukan pemilih yang berkualitas, yang bisa memimpin, yang bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada kebenaran dan menguntungkan seluruh masyarakat kita. Kita lanjutkan. Akhirnya di ayat tersebut, di akhir ayat Allah menyampaikan kenapa kok diberikan hukuman la'allahu yadzakkaru, agar Fir'aun beserta seluruh tentaranya, masyarakatnya itu ingat, tahu bahwa yang sudah dia lakukan itu adalah salah, kebijakan yang sudah dikeluarkan itu salah. Nah, sekarang kita kembali di ayat yang ke-131. Karena tadi saya sampaikan dari awal untuk ceritanya.
Fa'idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kita putus begini. Manakala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka di sini adalah Fir'aun beserta seluruh masyarakat Mesir, mendatangkan apa? Al-hasanatu, kebaikan, kemakmuran, kesuksesan dalam kehidupannya di dunia. Maka faqalu, mereka semuanya itu berkata, lana, berkat usaha kami, berkat kemampuan kami, berkat kepandaian kami, karena usaha kami lah hadihi, kemakmuran ini turun. Ini menjadi pelajaran begini Bapak Ibu. Kita kan kadang sering menawi ada dalam keluarga kita. Misal kita mempunyai beberapa anak, kemudian anak kita itu kemudian ada yang pandai di dalam menempuh pendidikannya di sekolah, sampai kemudian dia bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan, bisa sukses dalam hidupnya. Kadang-kala nanti pembuatan kita ini entah itu masih di hati atau sudah terucap dengan lisan, wah ini Kak Krono, Bapak ini yang pinter-pinter bede, yang pinter-pinter ngarang, anakku gak bisa berhasil. Pasti nanti pernah ya kita menjumpai kata seperti ini. Tetapi misalnya betul di awal langsung anak ini misalnya dapat pekerjaan yang layak, nah kemana ini Kak Krono, Bapak aku golek no, ide pendapat golek no channel, golek no koneksi, apa gak kira oleh pegawai bisa sukses golek ini. Nah ini sebenarnya ucapan yang kita keluarkan seperti itu tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Raja Fir'aun beserta dengan kelompoknya maupun nanti di ayat-ayat yang lain. Berbeda. Coba kalau kita lihat contoh ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, maka yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman itu yang setelah apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika dapat nikmat dari Allah, selain bacaan alhamdulillah ya tentunya, ada di dalam surat An-Naml itu ada masalah. Cuma ayat ini kalau saya suka sekitar antara 10 sampai mungkin 20 lagi. Cuma kalau kalian panjenengan Bapak Ibu sering melihat ini biasanya kan mobil di kaca belakang itu ada tulisannya sering biasanya ada min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman itu diberikan kenikmatan, ia kemudian tidak lupa mengucapkan ini adalah anugerah, keutamaan, nikmat yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Dia berduani ashkuru akuru. Sesungguhnya kenikmatan yang diberikan Allah kepadaku ini menjadi satu ujian, apakah bisa aku syukuri atau sebaliknya aku malah berbuat kufur. Maka kalau kita melihat dan mengambil pelajaran dari ucapan Nabi Sulaiman itu, semestinya ketika ada anggota keluarga kita yang berhasil, kita jangan lupa membawa nama Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada anak kita, sehingga anak kita bisa sukses dalam aktivitasnya itu. Ini yang kadang lupa kita kemudian mengedepankan usaha kita, diri kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita laksanakan itu. Nah, yang terkait dengan taqayyud, ini kalimat yang kedua. Wa in tusibhum sayyi'atun, manakala Fir'aun beserta seluruh masyarakatnya itu terkena satu musibah, satu kemelaratan, satu keadaan yang tidak enak, susah, maka yang koyar di Musa wa ma'ahu, Fir'aun ini kemudian melemparkan apa yang ada dalam hatinya itu disampaikan, aku oleh community, oleh musibah kemarau, buah-buahan tak bisa
kedua, rezeki banyak yang berkurang. Ini karena kamu Musa dengan orang-orang yang mengikuti kamu. Ini berarti takoyun terhadap sesama manusia. Nah, contoh kalau kalian dengan enten biasa, enten pasangan atau suami istri yang baru membina hidup rumah tangga, terus dapat 1, 2, 3 tahun. Oh, kehidupannya itu mereka yang merasakan kok semakin sulit. Mungkin si suami akhirnya mengatakan, aku rabian itu baik atas acara-acara tambah sulit, cukup rezeki itu kok tambah sulit. Terus sampai di sini mana bosnya aku tak rabi dia deh, kalau menawa iso ngangkat umpan seperti itu. Ini takoyun kepada sesama manusia. Enten mate gak ada yugo kali ada yugo ini kasih yugo kita kali dia orang ini punya putra 1, yang nomor 1 sukses, yang kedua sukses. Ini baik ketika istrinya diambil kemudian melahirkan putra yang ketiga, kebetulan dia di PHK mungkin karena COVID atau karena penyebab yang lain. Akhirnya yang kemudian mengatakan gara-gara anakku yang bertemu ini boleh tadi apa supaya nyambut gawe di puncak karir, ternyata terkena PHK. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Nabi Musa ini ketika itu bersama dengan pengikutnya oleh Raja Fir'aun dikatakan menjadi penyebab adanya musibah kemarau yang begitu panjang, berkurangnya hasil panen di negaranya waktu itu. Maka kemudian disampaikan oleh Nabi Musa, ala innama qadirun indallah. Wahai Fir'aun, ingatlah sesungguhnya semua yang terjadi kepada engkau dan masyarakatmu itu adalah ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan umat manusia itu tidak mengetahui. Kan kata sebuah persoalan kata itu. Sebagai contoh, dan misalnya, kalau kali dengan nanti saya bisa umbas nomor kendaraan, umbas mie atau kita tinggali misalnya misalnya itu si kekeren di apa ini gacuan gacuan kan kalau tak mengajar gacuan ini kalau panis atau sesuatu itu nah kita tinggal jadi kemudian kita membuka usaha yang sama di tempat yang lain, apakah kemudian sama nantinya yang akan kita alami sebagaimana pengusaha yang pertama tadi? Tentu tidak sama. Pekerjaan bisa kita tiru, tapi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagi, yang memberi. Dan masih banyak nanti contoh-contoh yang lain. Sekarang kita coba lihat ke dalam hadisnya. Nah, coba di dalam hadis itu nanti panjenengan bisa melihat di kitab Sahih Bukhari di juz yang keempat nomornya 5316. Nah, di Sahih Bukhari berarti sudah pasti Sahih. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, yang pertama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, la adba, wala toiro, wala hama, wala sofar. La di sini ketika bertemu dengan isim, semuanya bermakna melarang lari nahi al-jinsi, meniadakan. La adwa itu adalah penularan penyakit yang terjadi dengan sendirinya. Ini dipahami oleh orang-orang Arab Jahiliyah dulu. Maka Islam turun mengatakan tidak ada yang namanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Waktu Rasulullah menyampaikan hadis ini, tiang-tiang Arab dan ini bukan rasa protes datang Rasulullah waktu ini. Kanjeng Nabi, pulau baru sependapat karena kanjeng Nabi. Dia kemudian memberikan contoh, Nabi saya punya contohnya. Saya punya onta yang sehat. Onta yang sehat ini kemudian mau saya jual karena ada kebutuhan keluarga. Saya bawa ke pasar hewan. Ternyata di dalam pasar hewan itu banyak onta-onta yang sakit. Karena tidak laku saya bawa kembali
terus yang menularkan pertama itu pada onta siapa? Maka Al-Badri tadi baru menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya penularan penyakit itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu, tapi melalui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi tidak mempercayai adanya penyakit yang menular. Bahkan Nabi mengajarkan di banyak hadis, ketika ada wabah penyakit, maka yang terkena wabah tidak boleh keluar dari daerah itu. Orang-orang yang tidak terkena wabah, yang sehat, jangan mendekat ke daerah yang terjadi wabah itu. Itu bagian dari ikhtiar yang diberikan oleh Rasulullah untuk menjaga kehidupan umatnya manakala ada penyakit menular. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah kata-kata Al-Quran tadi, tidak ada penyakit itu yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memahami ini, kita boleh gampang nyala. Contoh misalnya dalam keluarga kita, kita sebagai kepala keluarga mantun kerja, kemudian yang menggait kantor, menggait tempat kerja, enten sembilan akhirnya ketularan. Para mantun beliau, ibu, anak itu ketularan akhirnya Pak, karena sampai yang nengok penyakit ini boleh ketularan sambil rumah pilek akhirnya. Nek atas kalau di resiko COVID, jadi isolasi, jadi macam-macam, akhirnya terjadi seperti itu. Padahal itu semua adalah kehendak Allah. Kita adanya musibah penyakit kayak seperti kemarin, itu banyak yang melupakan bahwa ini ada yang mengatur, ada yang menentukan, ada yang menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik kita itu akhirnya banyak yang terkena penyakit juga ketika itu. Yang lanjutannya Bapak Ibu, walatoiro, dan juga tidak ada dialog atau merasa sial ketika kita melihat sesuatu akan melakukan sesuatu tadi. Kenapa sih Bapak Ibu takoyun itu dilarang? Itu ada dua hal yang mendasari pelarangan takoyun itu. Yang pertama, ketika kita melakukan takoyun, itu berarti kita telah memutus rantai hubungan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita ini ikhlas, tawakal kepada Allah, mau melakukan aktivitas, akhirnya tidak jadi. Yang kedua, tidak boleh kita melakukan takoyun, karena ketika nanti kita lakukan, kita akan tergantung kepada sesuatu yang kita anggap siap, yang secara dohir itu tidak mungkin ada hubungannya dengan aktivitas yang mau kita lakukan nanti. Nah, contoh kalau mau misalnya, apa hubungannya adanya tiang sing film sampai laris dari toko sing kajian dibuka. Kadang yang kemarin mungkin panjenengan nanti pengirim pengantar, waya iring-iring kajian di wantaran, tiba-tiba tiang sendok di petok. Waduh, ya aku sih kok jadi dalam ini cuma malah diwanti jenazah. Loh, apa hubungannya? Kalau urusannya iring-iring kan tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma pikiran-pikiran ini dari zaman dulu kemudian diturunkan, disampaikan, dipulangkan. Kalau ini menjadi satu stigma yang tidak baik, yang ini akhirnya merusak produktivitas dinamika berpikir kita. Yang berikutnya wala hamatan. Hama itu adalah, ada yang mengartikan hama itu aku terbantu berdua. Ada lagi yang mengatakan hama itu adalah burung yang senantiasa keluar di waktu malam. Berarti burung hantu ya. Yang dimaksud hadis ini tidak ada di dalam Islam itu bagi kita yang setiap sholat mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid. Itu mempunyai satu agama. Newana burung hantu, bunyi-bunyi mencel, orang burungnya omah. Wah, itu bumennya bumen, penghuninya akan meninggal dunia. Enten bapak gitu nanti. Oke, koyok-koyok dianggap teman. Dan itu kemudian ketika satu saat kejadian, enten tiang sendok, mari makan bijinya ngepuasa beberapa hari, burung hantu itu sebetulnya gerong kode begitu. Dianggap wah ini gara-gara burung hantu
Padahal Bapak Ibu coba kalau kita lihat kenyataan, burung hantu itu nanti takut dari waktu awal. Buat nanti apa sekedar itu bunyi. Nanti kadang-kadang dilarang itu waktu bunyi terus kapan betulnya betulnya di waktu bunyi terus mendorongnya gimana? Tidak ada hubungannya dengan peristiwa kematian yang terjadi tadi. Kemudian yang berikutnya wala sofaro, Nabi juga mengatakan tidak ada yang namanya bulan Safar itu bulan yang tidak baik. Pada zaman dulu Bapak Ibu tiap-tiap Arab Jahiliyah itu punya beberapa bulan menurut mereka ini yang membawasnya tidak baik. Ada bulan Syawal, ada bulan Muharram, ada bulan Safar. Yang bulan-bulan ini mereka tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut mereka itu sakral, menurut mereka itu penting bagi kehidupannya. Maka Islam menghapus wis-gaon apa-apa bulan-bulan yang diciptakan Allah semuanya itu baik. Kita tinggal memilih sesuai dengan keadaan kita untuk melakukan aktivitas yang direncanakan tadi. Jadi kalau walaupun kita sadar kita gara-gara bulan terus juga pulau karepan dengan kajian melakukan ibadah pernikahan burung ini kan perbuatan wayah kalau yang itu zaman saat ini ya. Kok zaman jadi malah pembuatan pantas. Kok zaman saat ini ingin ditambal sebagai satu pegangan. Akhirnya kan waktu itu Nabi memberikan contoh. Sebagai contoh Nabi menikah di bulan Syawal. Ada beberapa istri Rasulullah yang dinikahi di bulan Syawal. Salah satunya adalah Siti Aisyah. Tiba-tiba kehidupan keluarga Rasulullah saya Aisyah malah sangat bangga. Aku itu dinikahi Nabi yang mengenai bulan Syawal. Kalau wong wedok selain aku sing duwe bojo seorang Nabi maupun Rasul. Sebelum Nabi menikah dengan istrinya yang lain. Penggede bulan Muharram dengan istilah bulan Muharram bulan apa namanya Suro. Oke, so coba kita bulan Suro untuk melalui musibah akeh macam-macam dan sebagainya. Bulan Syawal gitu, bulan Safar gitu. Maka Bapak Ibu sebagai umat Islam kita dibimbing oleh Rasulullah jangan kita punya anggapan yang seperti itu. Semua diciptakan oleh Allah itu baik bagi kehidupan kita. Kemudian yang hadis yang lain agak beda redaksinya dari Anas di nomor 5331. Panjenengan ada aplikasi ensiklopedia hadis di kueco sakit langsung diketik nomornya akan keluar hadisnya berikut terjemahannya. Pada hadis ini hampir sama ada tambahan dari perawi Anas. Tambahan yang diberikan Nabi menyampaikan wa yu'jibuni al-fa'lu. Aku lebih senang kalau umatku itu melakukan al-fa'lu. Waktu itu para sahabat Azhar qalu ya Rasulullah wa mal fa'lu. Nabi, apa yang dimaksud fa'lu itu? Fa'lu itu adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang sudah kita sampaikan di depan, maka jangan lupa kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai obat penangkal adanya bisikan-bisikan setan untuk kita melakukan tapoyun tadi. Contoh ya Bapak Ibu, panjenengan insyaallah Rasulullah menawi Rasulullah waktu ini pun ngajari kita kalimat-kalimat thayyibah sing kita baca. Salah satunya ini, jangan lupa kalau di waktu pagi kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa tafis sama wa huwa samiul alim. Jangan lupa ketika waktu pagi kita mengucapkan surat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Ikhlas, ayat kursi. Ini adalah benteng bagi kita, alat bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah agar kita di hari itu semua aktivitas yang kita lakukan, keluarga kita bisa selamat mendapatkan pertolongan dari
Ada lagi setiap kali kita singgah di satu tempat, di waktu pagi, siang, atau di dalam rumah kita sendiri, kita diajarkan membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kalimat thayyibah yang baik. Yang terakhir, sebenarnya kita sampaikan ada di kitab Sunan Abu Daud nomor 3418. Waktu itu dari sahabat Urwan bin Amir, Sunan Abu Daud ini derajat hadisnya sahih, pernah disebutkan tentang masalah tiara kepada Rasulullah. Jadi itu tiara hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu kanjeng sahabat kalau kanjeng Nabi kita ini sulit kanjeng Nabi buat melampaui ini kadang-kadang bukan sadar kanjeng Nabi ngomong akhirnya punya perasaan, punya pikiran atas koyok dengan wajib dengan sadar. Terus pun kadang terjadi itu ya Allah. Maka Nabi kemudian menyampaikan ahsanuhal fa'lu, kalian harus melebur dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Terus yang nomor 2, wala tarudu musliman, kula kali panjenengan iki boten asal napa menyerah, artinya ngeten. Umpami kejadian kukuang golek kula kali jenengan iki mari terus kasih tak buka wis gara-gara wong turunan kiri-kiri kalau liwat jenazah kasih liwat dalam kiri wis ini yang tidak diperbolehkan, tapi harus tetap kita lanjutkan. Jangan karena tatawul kita membuat kita tidak jadi meneruskan aktivitas yang sudah kita rencanakan tadi. Begitu juga dengan misal pertemuan dua orang yang akan melangsungkan pernikahan, gara-gara gak ketemu di none api, bulan api, boleh bersama burung terus kawin. Ini sebatan asa harus tetap diteruskan, sambil kita memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kalau memang tidak bisa faidara ahadukum yang rohu, koniki noto, ini jalan terakhir. Maka Allah melalui Rasulullah memberikan tuntunan doa. Panjenengan sampai nanti surat doa ini. Doanya kan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa bika, wa la quwwata wa la hawla wa la quwwata illa bika. Kalau kalian Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, benar-benar sing saged tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali atas kehendak. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak mudarat kesusahan kecuali dari Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya bersumber dari Engkau ya Allah. Maka kita disuruh oleh Rasulullah ketika hati kita merasa was-was, khawatir untuk kualat sampai omongan wong biyen, merubah tradisi adat istiadat, kita diajarkan untuk berdoa kepada Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa bika. Hadis ini sahih, berderajat sahih, dan sudah dijelaskan oleh Sunan Abu Daud seluruh kelompoknya juga sahih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Aku dan Nabi Jalan ini sebelum kita tutup, barangkali ada yang mungkin disampaikan. Monggo bebas. Boleh monggo. Sampun. Artinya begini Bapak Ibu, kesimpulannya itu sebagai umat Islam, apalagi kita di zaman hidup di zaman modern ini, maka jangan lupa kita mengedepankan Allah. Hal-hal yang seperti itu yang pernah terjadi di masa yang lalu itu semuanya bagian dari takdir Allah, dan yang tidak bisa terhubung secara dohir jangan kita percaya bahwa itu membawa kesialan dalam aktivitas kehidupan. Itu kawan kasar kita sampaikan. Mohon maaf manakala banyak kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hafalatul majelis.
Subhanahu